siang hari ini sehat dan semangat. Alhamdulillah juga ya Pak. Nah, Pak Hasan, 3 hari yang lalu saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Hasan kalau saya mendapatkan tugas untuk supervisi di kelasnya Bapak nih. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Pak. Yang pertama yaitu pra-observasi atau pra-supervisi. Kemudian yang kedua adalah observasinya, yaitu saat di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi ya Pak, yang dimana kita sama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Hasan untuk melaksanakan supervisi tersebut, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Hasan nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga meningkatkan kemampuan Pak Hasan dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Pak Hasan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan pada siang hari ini ya Pak Hasan ya, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, harapan Pak Hasan dari pertemuan siang hari ini berdiskusi tentang persiapan observasi apa saja Pak? Baik Bu Nana, yang pertama saya senang sekali bahwa saya diajak untuk diskusi. Saya senang sekali bekerja sama dengan Bu Nana. Saya juga senang disupervisi karena itu akan meningkatkan daripada kompetensi saya untuk memproses pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan nanti. Ya, baik Pak. Tujuan kita siang hari ini itu berdiskusi terkait persiapannya Pak Hasan dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh tahu nih ya Pak Hasan, nantinya saat kegiatan observasi di dalam kelas, Pak Hasan akan menyampaikan materi apa? Tentang materi yang saya sampaikan itu terkait dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Adapun untuk kelas 4 yang saya ajar itu nanti hanya memenuhi beberapa Asmaul Husna, yaitu 5. Di antaranya satu yaitu Al-Malik, terus ada Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Mu'min, dan As-Salam. Nah, itu yang akan saya sampaikan kepada peserta didik kelas 4. Nah, untuk tadi itu kan materinya ya Pak. Tentunya di dalam pembelajaran jenengan itu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Pak. Yeah. Nah, tujuan pembelajaran dengan materi Asmaul Husna 99 tersebut yang diambil hanya 5 untuk peserta didik kelas 4. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai jenengan itu apa Pak? Untuk fase kelas 4 itu tujuan pembelajaran ya, ada beberapa, di antaranya yaitu siswa mengetahui jenis-jenis Asmaul Husna dan artinya. Kemudian langkah yang kedua setelah mengetahui dan mengerti arti Asmaul Husna, yaitu siswa membuat proyek yaitu membuat poster. Kemudian daripada poster itu setelah jadi, dari 5 kelompok itu nanti mempresentasikan satu kelompok. Dan setelah jadi posternya disuruh untuk maju ke depan. Demikian. Iya, berarti presentasi ya Pak, presentasi ke depan. Kemudian siswa nanti juga menanggapi dengan memberikan pertanyaan. Nah, ya, mengembangkan kepercayaan diri peserta didik. Oke, luar biasa ya Pak. Nah, nantinya pada tujuan pembelajaran apa? Tadi kan ada tujuan pembelajaran mengetahui jenis-jenis Asmaul Husna, kemudian proyeknya adalah pembuatan poster tentang Asmaul Husna. Areanya yang ingin dikembangkan itu yang bagaimana Pak? Jadi untuk perkembangan daripada pembelajaran itu, yang pertama siswa membaca
atau kita sekarang ini istilahnya dengan literasi. Selain itu juga terus mengembangkan lingkungan di kelas. Dari itu kita memfasilitasi murid agar siswa itu ketika belajar itu merasa nyaman dan aman dengan memandu proses belajar, pendampingan secara efektif. Dan saya juga ingin mengembangkan kolaborasi di mana pembelajaran itu bukan hanya saya sendiri, tapi saya lakukan dengan teman sejarah saya, dengan guru olahraga, dengan guru kelas dan yang lain juga. Para sekolah juga saya ikut sertakan. Jadi memang itu nanti ke depan untuk pembelajaran itu semua aspek tenaga sekolah itu saya libatkan. Luar biasa ya Pak, berarti stakeholdernya, kolaborasinya itu semua pemangku kepentingan di sekolah ya Pak. Jadi tadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya, sebagai contoh untuk supaya murid juga mampu berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian tadi juga menyebutkan lingkungan yang memfasilitasi murid belajar, memandu atau membimbing proses pembelajaran supaya anak itu nyaman saat melakukan kolaborasi, saling berdiskusi dengan yang lainnya. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih ya Pak, dalam melakukan proses-proses tersebut atau area pengembangan yang ingin dicapai nih Pak, persiapan apa yang Bapak lakukan sebelum supervisi nantinya? Untuk persiapan pembelajaran yang saya lakukan seperti halnya pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru-guru pada umumnya, tentunya saya sudah menyiapkan modul atau RPP yang sudah menjadi bahan untuk pembelajaran, yang mana modul itu yang berdiferensi dan juga mencantumkan kompetensi sosial, emosional, serta budaya positif. Selain modul ajar, juga saya menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya buat di dalam setiap kelompok. Yang tadi saya sebutkan ada 5 kelompok. Kemudian di situ nanti ada perbedaan, di mana kelompok satu sama kelompok lain itu akan saya kasih tugas-tugas yang berbeda, sehingga mereka nanti jadi mandiri, tidak monoton atau tidak sama dengan yang lain. Jadi untuk sedikit perbedaan itu, diferensi itu nanti satu sama lain saling mengkritisi dan untuk pembelajaran ke depan. Iya, jadi luar biasa sekali ya Pak. Alhamdulillah tadi sudah ada asesmennya juga, kemudian LKPD-nya juga, menyiapkan RPP-nya juga, kemudian ada berapa kelompok juga, tadi juga RPP-nya juga sudah berdiferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional, kemudian ada juga budaya positifnya. Luar biasa ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak Hasan gunakan untuk pembelajaran nantinya? Oke. Jadi untuk pembelajaran Asmaul Husna yang saya terapkan, saya menggunakan strategi yaitu dengan mencoba untuk berdiferensi, karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada minatnya auditori, kemudian visual dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang beda-beda. Misalnya secara visual, mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar atau kartu-kartu. Setelah itu kelompok auditory ini saya memberikan video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu saya sudah siapkan sebelumnya, dan kemudian mereka mengamati tentang Asmaul Husna, kemudian menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan kelompok kinestetik itu
karena mereka memang aktif di luar biasa. Jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung. Jadi tidak hanya melihat tapi langsung praktek. Ya, tadi ada juga proyeknya ya Pak Iya. ya, membuat poster, jadi langsung praktek membuat poster Iya. gitu ya. Baik Bapak. Nah, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, setelah saya mendengar persiapan serta strategi dari Pak Hasan yang sudah disampaikan, nah kapan ini Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin hari besok saya akan melakukan pembelajaran itu. Oh, luar biasa ya Pak. Jadi besok Iya. saya akan datang ke kelas 4 Iya, dalam siap, mata siap. pelajaran pendidikan agama Iya. Islam. Kemudian materinya Asmaul Husna tadi ya disebutkan Betul. hanya 5 saja. Iya. Nantinya kemudian saya akan melakukan percakapan lagi kepada jenengan setelah kegiatan supervisi observasi. Nanti ada pasca observasi mengajar praktik. Sebelum kita akhiri ya Pak, kira-kira Bapak dari pembicaraan kita ini apa yang Bapak dapatkan? Saya dari pembicaraan ini saya mendapat gambaran yang banyak sekali untuk saya pelajari. Dari gambaran yang pembelajaran saya besok untuk saya praktekkan seperti model, kemudian strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok nanti itu memang hal seperti ini harus dilakukan supaya lancar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang berdiskusi dengan Sama-sama. saya di pra-observasi ini. Sama-sama. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kemarin Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Semua Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah, dari 99 itu pada kelas 4 ini hanya akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Di antaranya yaitu ada Asmaul Husna Al-Qudus, kemudian Al-Aziz, Al-Mu'min, As-Salam, kemudian yang satu lagi siapa? Al-Malik. Baik. Nah, apa sih, kenapa sih kalian tuh harus belajar Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna? Ya, kalian hikmah daripada atau kemuliaan mempelajari Asmaul Husna adalah salah satunya ketika kalian berdoa terus dengan membaca Asmaul Husna, maka insya Allah doa kalian akan dikabulkan. Kemudian kalau kalian tahu tentang sifat-sifat Allah yang jumlahnya 99, contoh Al-Qudus, nanti kita pelajari itu bahwa Allah Maha Suci. Oh, ternyata Allah Maha Suci itu Allah menyukai orang-orang yang suka kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu bentuknya macam-macam. Ada kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan hati. Nah, itu nanti yang kita pelajari agar kalian nanti di kehidupan sehari-hari tambah semangat untuk beribadah dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran tentang Asmaul Husna, maka Pak Guru akan menjelaskan supaya anak-anak lebih tahu dan ingat tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu
melihat tadi di video pembelajaran tentang Al-Qudus, Asmaul Husna Al-Qudus. Siapa yang tahu arti dari Al-Qudus? Ingat ya tadi? Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci itu maksudnya apa? Kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, di sini Allah punya sifat Al-Qudus atau Allah Maha Suci itu maksudnya bahwa Allah itu mencintai, Allah menyenangi, menyukai orang-orang yang cinta kebersihan. Maka dari itu kalian harus menerapkan kebersihan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kehidupan sehari-hari dalam kebersihan. Kebersihan itu ada 3. Kebersihan badan, kebersihan lingkungan, kebersihan hati. Sekarang kebersihan badan. Apa yang harus kita lakukan ketika membersihkan badan? Dengan mandi. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan, ya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Itu salah satunya kebersihan badan. Kemudian kebersihan lagi yang kita pakai itu apa? Pakaian. Kebersihan pakaian. Ada lagi kebersihan apa lagi? Tentang lingkungan. Kalau lingkungan itu di sekolah yang kita bersihkan harus apa saja? Kalau di sekolah yang kita bersihkan, kita piket. Hari ini kita piket. Yang dibersihkan itu apa saja? Yang di sekolahan. Ruangan, kelas, halaman, kelas, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian lingkungan keluarga atau rumah. Kalau di rumah kalian yang harus dibersihkan apa saja? Contohnya di rumah kalau kalian bersihkan apa? Hah? Apa? Yang keras. Halaman rumah. Terus apalagi ketika habis makan yang dibersihkan apa? Mencuci tangan, mencuci piring. Kemudian membersihkan kamar, tidur sebelum dan sesudah tidur. Nah, itu anak
Bijiku hibi, bijiku bibi, hiu. Kita mulai presentasi dari kelompok 1, yaitu Al-Qudus. Silakan dimulai. Saya dari kelompok 1. Nama saya Amar Ma'ruf. Nama saya Zeo Farora Kunuria Kamindua. Nama saya Firman Yudhi. Nama saya Muhammad Isa Putra. Kami harus artinya Allah yang Maha Suci. Nama ini menunjukkan sifat kesucian Allah dari segala macam kekurangan, kesalahan dan cacat. Allah adalah sumber segala kesucian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Maksudnya baik. Pak Guru sangat terima kasih. Untuk itu, mari kita bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan daripada Asmaul Husna. Nah, pembelajaran pada kesempatan ini kita sudahi. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak ditanyakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.